Selamat pagi semuanya. Luar biasa semangatnya. Oke, kita akan belajar hari ini. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Satu kelas, maju ke depan. Bersiap dulu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Nyanyikan salah satu lagu nasional. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
biasa ya. Hafal di lagunya. Belajar Pancasila. Apa ya? Yang 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranggap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semuanya. Duduk kembali. Oke, minggu lalu kita sudah belajar matematika tentang mana? Ya, pecahan, bilangan, pecahan. Siapa yang tahu pelajarannya yang lalu tentang pecahan? Siapa? Ada yang ingat? Apa contohnya? Ada bisa satu jawab? Ada yang? Satu kue lagi. Satu kue dibagi 4 bagian sama rata. Sama dengan berapa? Ingat semua pelajarannya? Pelajaran terima kasih. Sudah ingat pelajarannya yang lalu. Ada yang biasa berbagi dengan adil? Nah, itu dia contohnya masuk di keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi pelajaran kita selalu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hari ini kita akan belajar materi
menafsirkan panjang benda dan berat benda. Siswa dapat mengenal satuan panjang dan satuan berat benda. Ada 3 ya. Peserta didik mengenal dulu alatnya, ya, alat ukur dan berat benda. Kemudian peserta didik menafsirkan, oh panjangnya ini seperti apa, berapa senti, beratnya berapa kilo. Kemudian siswa dapat mengenal satuan panjang. Dikenali itu satuan panjangnya menggunakan alat pengukur paku. Nah, oke, kita mau masuk di pembelajaran. Anak-anak bisa baca? Bisa membaca? Pengukuran panjang. Berarti yang pertama adalah pengukuran panjang. Bisa baca selain di layar? Bisa? Ya. Bisa dibaca? Media alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur panjang televisi? Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka alat ukur yang dapat digunakan adalah meter. Alfa, alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur panjang meja? Kemudian alat ukur yang dapat digunakan adalah meter. Karena panjang meja lebih daripada penggaris. Nah, kalian sudah bisa lihat di slide itu meteran apa yang digunakan kalau sesuai dengan bendanya yang ada di sekitar kita. Ada juga yang bisa diukur ya. Ada apa lagi biasa dilihat di sekitar kita? Ada apa nak? Ada meja, ada almari, betul, ada pintu, betul sekali. Bisa diperhatikan tidak? Bisa. Kalau buku bisa diukur? Bisa. Pensil bisa diukur? Bisa. Spidol bisa diukur? Bisa. Oke, itu contohnya yang bisa diukur menggunakan penggaris atau meter. Oke, nah di sini ada pengukuran panjang benda, ya. Ada beberapa jenis alat ukur baku yang dapat digunakan mengukur panjang suatu benda. Setiap alat ukur tersebut digunakan sesuai dengan benda yang akan diukur. Nah, yang pertama apa? Penggaris. Yang paling kedua apa? Ya. Penggaris atau mister adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ya. Oke, berarti sesuai dengan bendanya saja. Yang sesuai dengan mister kamu punya, ya. Sesuai dengan misternya anak-anak yang kalian punya. Ada bawa? Ada. Oke, boleh dinaikkan nanti kita gunakan mengukur, ya. Ada misternya? Ada punya juga ya. Oke, naikkan di atas meja. Yang kedua, meter kita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Ada ibu guru lihat ini? Lihat ibu guru? Ini namanya pita. Iya, pita. Tapi ada meternya. Ini lentur atau kasar? Iya. Kalau lentur ini digunakan untuk mengukur kain. Iya betul. Dipakai mengukur kain untuk dibuat jadi baju atau proyek kita sesuai dengan badan kita. Ya. Maka badan itu, tinggi badan bisa diukur menggunakan meter. Ya. Yang kedua, meteran kita yang tadi sudah dibahas, kita punya ketiga. Meteran roll kecil. Baca ya. Meteran roll kecil digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil ini dapat digunakan untuk mengukur panjang benda sehingga 10 meter atau lebih dari itu. Nah, lanjut. Benda yang ketiga namanya meteran roll besar. Digunakan untuk mengukur panjang
copy software where you can manage everything and anything related to your work, your documents. Anak-anakku, gimana ya? Sakit Pak? Sakit, tapi Pak badannya sakit. Sakit. Pak badannya sakit. Ya. Gimana tadi di toko buku? Seru? Seru dan asik, Bu. Pengennya sih aku beli semua buku dan tulis yang ada di sana. Toko bukunya bersih dan rapi. Aku suka sekali. Lemari buku berjajar rapi. Buku disusun sesuai ukuran dan warnanya. Jadi mudah dicarinya. Hari ini sudah menemukan buku yang mereka cari. Hayo, adik-adik masih ingat tidak? Apa saja yang Hari dan Henry beli di toko buku? Iya, salah satu yang dibeli Henry adalah buku gambar. Wah, buku gambar yang Henry beli besar dan panjang. Berapa ya panjang buku gambar yang Henry beli? Bagaimana dengan buku gambar yang Hari beli? Berapa ya panjangnya? Kita cari tahu yuk. Caranya, tada! Kita akan menggunakan alat ukur yang tadi. Alat ukur apa ya yang digunakan mereka? Awalnya, Hari dan Henry mencoba mengukur dengan satuan tidak baku. Mereka mencoba dengan jengkal. Sebenarnya, apa sih alat ukur itu? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda. Nah, sekarang coba amati buku gambar ini. Berapa ya panjangnya? Hari coba mengukur buku gambar ini dengan jengkal tangannya. Hasilnya, panjang buku gambar ini ukuran A3 4 jengkal. Hari ukuran A4 2 jengkal. Sekarang kita lihat mengukur yuk. Henry pun mengukur dengan menggunakan jengkal tangannya. Buku gambar ini memiliki panjang 6 jengkal. Wah, Pak. Bisa berbeda ya? Mengapa demikian adik-adik? Nah, itu terjadi karena panjang jengkal Hari dan Henry berbeda. Ukuran panjang tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur yang baku. Kalau begitu, agar tidak berbeda, bagaimana adik-adik? Kita perlu satuan baku untuk mengukurnya. Apa sih satuan baku itu? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Adik-adik, sekarang kita coba menghitung yuk. Berapa panjang buku gambar milik Henry dan Hari jika diukur menggunakan satuan baku? Mereka mencoba mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Pada penggaris terlihat satuan panjang yaitu sentimeter dan milimeter. Milimeter
dan sentimeter. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Gimana ya cara menggunakan alat ukur penggaris dengan ketat? Perhatikan ya, kita mulai meletakkan benda dengan tepat pada angka 0 dengan posisi yang benar. Satuan panjang dengan mengukurnya menggunakan penggaris. Wah, seru sekali ya melihat Heidi dan Hari melakukan pengamatan dan pengukuran dengan benda-benda di sekitarnya. Adik-adik dapat mencoba juga dengan mengukur semua benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oh iya adik-adik, setiap alat ukur memiliki satuan ukur yang sama. Satuan panjang adalah sentimeter. Semua ukur selalu dimulai dari angka 0 sampai panjang tertentu. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang satuan tidak baku dan satuan panjang pada penggaris seperti sentimeter dan milimeter. Nah, adik-adik kita sudah diajak mengamati benda yang terdapat di sekitar lingkungan kita serta menyatakan satuan panjang berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran. Nah, sekarang kita coba melukis berikutnya yuk. 1. Tadi sudah menyimak ya? Sudah? Nah, tadi sudah menyimak video. Kalau dikatakan tidak baku menggunakan apa? Jengkal. Ya, tidak baku karena menggunakan jengkal kita itu berbeda dari setiap orang yang punya jari atau jengkal. Bu Guru sama atau tidak dengan kalian? Tidak. Kenapa? Ibu Guru orang dewasa dengan ukuran anak-anak, ya, beda ukurannya. Nah, sekarang anak-anak lihat, ada penggarisnya? Ya, ada penggaris kalian. Lihat penggaris ya. Di sini ada penggarisnya berukuran mulai dari 0. 0 ke 1 itu namanya 1 cm. Namanya apa? 1 cm. Dimulai dari 0. Jadi tergantung dari mister kalian atau penggarisnya. Kalau kamu berapa ukurannya? Penggarismu berapa senti? 30 cm. Yang lain ada berapa? Ya, kalau ini ada lihat. Berapa sentimeter ini? Mulai dari 0. 30 3. Nah, kalau kita sudah lihat itu yang mana dikatakan sentimeter dimulai dari 0 sampai sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Ya, ada buku kalian di atas meja? Ada. Boleh praktekkan dulu, ukur dulu dengan menggunakan suster kalian. Panjang buku kalian ada berapa sentimeter? Ya, coba ukur dulu situ. Ada yang 10, ada yang 21 cm. Ya, di situ berapa? Berapa? 21 cm. Nah, di sini ada Ibu Guru buatkan tangga sentimeter ya, dari kilometer sampai dengan milimeter. Ya, ini tangga satuan panjang. Dimulai dari apa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, decimeter, sentimeter, milimeter. Yang terakhir apa? Milimeter. Lihat, ada apa? Pernah lagunya Ibu Guru pernah kasih tahu bahwa lagu satuan panjang itu dihafal. Menyanyi lagu satuan panjang betul atau tidak dihafal? Hafal
Dada satuan panjang.
timbangan. Kalau menggunakan timbangan itu, ada yang siapkan timbangan untuk menimbang. Nah, ini nanti ada yang menimbang berat badan, ya. Ini kita pindah ke bagian berikutnya adalah pembelajaran tentang kilogram, ya. Ibu guru kasih ada pengukuran kilogram. Kalau menggunakan kilogram itu materinya dari mengenal dulu timbangan, ya. Yang ada saja kita lihat sekarang adalah timbangan apa ini? Makanan atau iya, ya, biasa digunakan menimbang makanan, atau biasanya kita menimbang menggunakan apa? Ketika mau buat kue di rumah, kita timbang dulu terigu-nya. Atau kita mau beli bawang, kita menimbang bawang dulu berapa kita mau beli, ya. Ini timbangannya, ya. Kemudian ada timbangan untuk berat badan. Yang Ibu Guru bawakan ke sini, ini namanya timbangan badan, ya. Jadi nanti ada yang berdiri di atas, kemudian ada yang lihat itu berapa kilo timbanganku. Berat badan ini berapa sih? Ya. Yang kecil itu usahakan banyak makan sayur, ya. Atau minum vitamin agar ya, ada tadi timbangan badan dengan timbangan makanan. Sebelum kita melaksanakan penimbangan di depan, Ibu Guru minta berdiri dulu. Kita dulu, ya.
10 kilogram menjadi berapa? 1000. 10 gram. Ya. Oke. Sekarang naikkan bukunya di atas meja. Semua naikkan bukunya. Ya. Tadi Bu Guru sudah kasih contoh di papan. Sekarang Ibu Guru mau membagikan lembar kerjanya. Dikerjakan masing-masing. Oke, ada paham? Dikerja masing-masing. Dibaca petunjuknya sesuai dengan petunjuk yang Ibu Guru kasih itu. Berilah tanda checklist pada benda yang lebih panjang. Ya, tadi sudah dikasih contohnya. Ibu Guru bagikan satu-satu ya. Aisyah. Guru kasih kesempatan 5 menit saja ya, kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan soal dulu. Paling atas. Di checklist saja, oke? Perhatikan di situ ada apa? Ada bendanya, dilihat baik-baik ya. Oke, sudah dapat semua? Sudah? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, sekarang dikerjakan. Ibu Guru menggunakan. Iya, boleh. Boleh ditulisnya saja. Ya. Di dalam kotak itu diberi tanda checklist. Diberi apa? Tanda checklist. Cepat, karena Ibu Guru akan suruh kembali. Waktunya mengerjakan 5 menit. Mana kerjanya? Tuan. Tidak boleh punya komunikasi. Ya. Checklist tuh. Perhatikan baik-baik gambarnya. Diperhatikan baik-baik gambarnya. 2 menit pun bisa selesai karena tinggal di checklist saja. Guru melihat pengetahuan kamu itu atau tidak. Sebentar Ibu Guru kasih tahu kalau waktunya. Perhatikan dulu, lihat kembali gambarnya. Diperhatikan gambarnya.
gambarnya, berapa ukurannya, berapa ukurannya, berapa ukurannya, berapa ukurannya. Paham? Silakan dikerjakan. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk diskusi. Tadi ada yang tanya tadi? Dikerjakan dulu dengan diskusi. Yang bagus. Lihat juga berapa ukurannya. Tidak boleh. Mana? Di sini kita bekerja. Ya, dua orang maju ke depan. Lihat, dua orang saja. Dua orang saja. Siti Ainun. Oke, dua orang maju ke depan. Bacakan dua orang. Yang lain duduk, bisa duduk. Duduk, lihat. Memakan. Sesuai dengan jawabannya. Oke, kita dengarkan dulu Ainun. Ainun. Dua. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Maju ke depan. Pakai temanmu. Terus diam. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan tugasnya hari ini. Kita dulu. Untuk melanjutkan penimbangan, ada yang ada. Satu orang maju ke depan. Timbang berat badan, tidak usah. Tidak usah semuanya, ada paham? Waktunya terbatas, cukup satu orang. Afif saja yang di depan. Afif. Nanti lagi kasih kesempatan menimbang berat badan. Oke, silakan Afif naik di atas timbangan. Ya. Kau bisa maju ke depan, lihatkan dulu berapa kilo timbangannya. Afif, timbangan badannya berapa? Badannya bagus.
ya. Dikerjakan dengan benar. Dikerjakan dengan benar. Tulis nama ya. Tulis nama. Aisyah. Nama. Nama. Tulis nama. Paling atas ya ada tempat nama. Sebagai hasil evaluasi, apakah anak-anak tahu pembelajaran hari ini seperti apa? Nomor 1 berapa kilogram? Nomor 1 lihat berapa kilogram? Ya. Lihat, nomor 2 berapa? 3 kilometer ke meter, 15 meter ke sentimeter. Gampang atau susah nak? Gampang, karena turun 1 kali diapakan? Kalikan. Naik 1 kali diapa? Kalikan. Gampang ya? Oke, masih ada contoh di papan juga. Ya. Di sampingnya dijawab. Nah, jawab saja di sampingnya. Jawab di sampingnya. Kerjakan ayo, dikerjakan dulu nak. Waktunya dipercepat ya. Waktunya mau dikumpul lagi kembali karena waktunya lagi 3 menit untuk kita mau pulang. Mau pulang? Semangat kerjakan dulu cepat. Ayo semangat kerjanya. Ada yang sudah selesai, terima kasih. Oke. Ayo. Mana? Di atas meja. Kerjakan di atas meja, Rafia, di atas meja. Itu. Sudah, masa nakal aku hebat dia. Oh, sudah, oke, terima kasih. Oke. Iya, 5. Iya, sesuai dengan ini. Iya, langsung di sini. Oke, sudah kumpul cepat. Udah? Oke, ada namanya, Ji? Ada nama? Oke. Kembali di tempat dulunya. Kumpul berharap supaya cantik ya. Pulang.